Salam, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi strong bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Bapa. Terima kasih hari ini hamba-Mu kembali datang bersama dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam keadaan apapun situasi kami. Engkau lawat kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Ajari kami untuk mengerti akan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Beracaralah Engkau Roh Kudus, Kau ambil alih firman ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang beracara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan cerita hidup adalah kesempatan. Keberadaan kita sebagai orang percaya adalah suatu kesempatan untuk kita merealisasikan rencana Tuhan yang besar. Kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sanggup melakukan sesuatu, dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Kita diberi kesempatan, jadi pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Kesempatannya bagaimana? Kesempatan hidup di dalam Tuhan. Pergunakan hari-hari ini dengan sebaik mungkin. Kita nggak tahu hari ini kita masih bisa makan, hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, tapi besok atau nanti malam kita nggak tahu. Mari buka hati untuk Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagimu. Terkadang kita merasa jenuh dengan keadaan ini. Terkadang hambar, kenapa doa-doa kita tidak pernah terjawab. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup kita sebagai kepunyaan Tuhan bukan untuk sesuatu yang sia-sia.
dan yang tidak penting. Tuhan menghendaki agar kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Layanilah Tuhan dengan komitmen yang lebih tinggi, dan jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Mari kita buka di Galatia 5 ayat 13. Pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Responin panggilan Tuhan. Jangan tawar hati di saat setiap masalah pergumulan hidupmu. Arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya akan mau memberikan satu kesaksian. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak saya datang dan minta didoakan karena istrinya harus melahirkan dengan secara sesar, tapi dia tidak punya uang untuk yang dia harus pergunakan itu. Lalu kami berdoa, saya berdoa bersama-sama. Saya hanya katakan, imanmu yang akan menjawab doamu. Singkat cerita, istrinya lahir, dan apa yang terjadi saat dia sudah menanti kelahiran istrinya, dia menunggu di UGD Rumah Sakit Fatmawati. Istrinya dalam perjalanan dengan mengendarai mobil angkot. Jadi rumah tinggal dia tuh di daerah Pamulang. Jadi setiap mules supirnya suruh ngebut. Begitu terus. Tapi di tempat UGD itu anak rohani saya berdoa, Tuhan, aku percaya, aku iman nih, istriku baik-baik saja. Dan apa yang terjadi? Doa dengan iman yang kuat dan kokoh serta teguh, itu yang Tuhan lihat. Lalu begitu tiba di rumah sakit UGD, di UGD-nya, bayi itu lahir sendiri, keluar sendiri. Sedangkan istrinya, kenapa harus sesar? Saya belum cerita sini. Dokter memperkirakan ari-ari terlilit di leher bayinya. Itu tidak mungkin secara normal, satu. Kedua, ibunya, dia menggunakan kacamata minus 10. Jadi kalau ibunya mengeden, dia akan buta. Jadi dua hal itu yang tidak memungkinkan dia lahir normal, istrinya. Singkat cerita, dokter sudah menunggu di UGD Rumah Sakit Fatmawati bersama anak rohani saya. Dan begitu mobil itu tiba, apa yang terjadi? Bayi itu keluar dengan sendirinya. Tanpa ibunya mengeden, keluar dengan sendirinya. Lalu dokter ambil bayi itu, dibawa ke dalam, dibersihkan, ibunya juga dibawa ke dalam. Lalu dua dokter menemui anak rohani saya. Dia bilang, luar biasa, selama bertahun-tahun saya jadi dokter, saya tidak pernah menemui yang mujizat seperti ini. Lalu anak rohani saya bilang, ini kuasa Tuhan yang menolong istri saya. Jadi jawabannya adalah imannya, bukan karena doa saya, iman dia. Akhirnya bukan itu aja yang dia terima, dia dibebaskan dari biaya rumah sakit. Wow, keren kan? Tuhan kita dahsyat kan? Itu pun yang akan bisa terjadi sama kita hari-hari ini. Percaya, lawatan Tuhan atas hidup kalian, atas hidupmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Pegang janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa atas segala kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, dan kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kami juga untuk terus tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf. Beri hikmat marifat untuk beri kesehatan bagi
seluruh keluarganya Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun, dijauhkan dari memecah belah bangsa kami. Kiranya Tuhan mempersatukan terus bangsa kami NKRI ini dari Sabang sampai Merauke. Segala roh-roh pemecah belah kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, kami serahkan seluruh bangsa Indonesia ini di dalam tangan-Mu. Mari angkat tangan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.